Alright guys, okay. Now we'll discuss about TOEFL review exercise skill 1 to 14, right? TOEFL review exercise skill 1 sampai 14 di uh, apa ya? Structure ya. Section yang structure, TOEFL-nya long man ya. Alright. Teman-teman suka nggak sama video-video TOEFL gini nih? Ini kan kita masih ngejelasin long man, ya kan? Mungkin ada yang mau request Henley atau Baron, ya, bisa ya. Tapi nanti dulu ya, saya habisin dulu sampai readingnya ya kan. Strukturnya habis sampai 60 skills, readingnya 13. Nah baru kita apa ya, cari buku lain ya. Yang penting nilai TOEFL-nya nambah dan kalian lulus ya, lulus ini skornya yang diharapkan gitu ya, bahkan lebih. Amin. Alright, ini langsung aja ini mencakup skill 1 sampai 12 ya guys ya. Apa-apanya 1 sampai 12 itu nggak usah saya sebutin, nonton aja berurutan gitu kalian. Langsung aja nomor satunya ya. Cara ngerjainnya masih ingat? Cari verb sama ininya ya, conjunction ya. Verb itu kata kerja, conjunction itu kata sambung atau biasanya disebutnya conjunction atau konektor ya. Oke, langsung aja. In the United States itu jelas ini ya. Ada kata in di situ, berarti itu preposisi ya. Subjeknya belum ada. Oke. Yang ada subjeknya itu A, C, D. There, they, there are. Oke, kita pilih yang mana? Kita liatin dulu verbnya mana tuh. Ada kata kerjanya nggak ada. Berarti yang bisa masuk situ cuman D guys, karena dia ada R-nya. Easy right? Very easy. Gitu. Nomor satu memang paling gampang sih. Yang penting jangan kalian artiin loh ya. Ini masa soal nomor satu kayak gini doang, masa menghabisin 30 detik kan, buang-buang waktu namanya. Ini paling kalau yang udah bisa TOEFL ini 5 detik ketemu. Ya 5 detikan ya. Oke, nomor 2nya kita lihat dulu immigrant. Entered ya, verbnya entered. Oke, entered. Udah. Oke. Terus kalau gitu kalau kita masang bisa. Oke, kalau B there were more than ketambahan were ya. Ketambahan were nggak boleh ya. Terus kalau yang C depannya of more than 12 million immigrants, kalau kita pasang of nanti subjeknya hilang. Soalnya nanti kalau kita pasang of more than 12 million immigrants itu jadi objek preposisi semua, subjeknya jadi hilang. Kalau yang D, the report of 12 million oke. Bisa D bisa. Coba berarti antara A sama D ya. Lebih dari 12 juta imigran memasuki wilayah Amerika melalui Pulau Ellis. Oke, A masuk akal. D, laporan dari 12.000 imigran masuk. Laporan dari 12.000 imigran memasuki. Memang laporan bisa memasuki Amerika. Ya imigrannya dong ya. Ya berarti yang A gitu aja. Okay, and then number 3, the television itu ada 2 koma, berarti itu A positif ya. Verbnya udah ada has. Oke. Kita berarti nyari bagian dari A positif aja. Oke, bisa AC, bisa adjective clause, bisa non phrase ya. Oke, kalau kita pasang A nggak boleh ya, ketambahan verb hidup nggak boleh. Yang B nggak boleh juga. Yang C ketambahan conjunction doang, nggak boleh dong. Kalau ketambahan conjunction harus ada verbnya lagi, harus ada kata kerjanya lagi ya, yang D berarti guys. Gitu ya. And then nomor 4-nya itu verbnya mana? Have maintained ya kan. Terus cannot formulate. Udah 2 doang ya. Have maintained ya. Jadi have traditionally maintained itu jadi 1. Sama cannot formulate itu jadi 1. Berarti 2 ya. 2 verb. Conjunctionnya that. Oke, udah pas. Mereka udah pas. Oh, ada ini ya. Ada kata sambung 1 ya. Until itu, waduh, ketinggalan. Until berarti verbnya have traditionally maintained. Cannot formulate 2 ya. 2. Terus kata sambungnya that sama until 2 juga. Berarti butuh 1 kata kerja lagi. Yang ada kata kerja hidupnya cuman B sama D.
B sama D. Until itu kan punyanya adverbial ya. Berarti dia mengeluarkan subjek lagi. Berarti kita pilih yang B, guys. Alright. Nomor 5-nya, kalau kalian mau mencerna dulu, di pause dulu ya, pause, di play lagi gitu. Dan gak usah saya ulang lagi, saya ngomongnya gak usah diulang lagi. Soalnya kalau kalian rewind mundurin sedikit gitu, pasti paham. Karena yang harus dikatakan sudah saya katakan gitu guys ya. Alright. Tidak kurang dan tidak lebih. Oke, nomor 5 ya. Nomor 5-nya itu verbnya ada has grown ya, has grown, sama udah ya, udah. Terus kata sambungnya ada since, right? Satu. Verbnya satu, conjunctionnya satu. Oke. Berarti kurang kata kerja satu lagi ya. Kurang kata kerja satu lagi. Kalau yang A nggak bisa, itu nggak ada kata kerjanya, nggak ada kata kerja hidupnya. Lah itu sir, beginning sir. Nah itu bukan kata kerja hidup, itu mati. Oke, teman-teman yang belum ngerti hidup matinya kata kerja, tonton skill 4 ya. Yang B itu ketambahan kata kerja sama kata sambung, sama aja, nggak nambah kata kerja, soalnya ketambahan lagi sama S ya. Terus yang C itu sama aja kasusnya dengan yang B karena ketambahan which sama was. Jadi conjunction 2, verbnya jadi 2, nggak bisa. Berarti yang D ya. D itu kan ketambahan conjunction what sama S. Jadi 3 ya. Verbnya jadi 3. Conjunctionnya jadi 3. What, conjunction itu kata sambung ya. Jadi 3 ya. What, as, sama tadi apa? Apa sih? Since ya kan. What, as, sama since. Verbnya jadi 2 juga. Jadi 2 kan, conjunctionnya 3, verbnya harusnya 2. Oke, began sama has grown gitu guys. Pas ya. Nomor 6-nya itu primarily sampai constructor itu cuman adverb aja, kata keterangan. Kita butuh yang namanya subject. Ya, subjek orangnya itu siapa gitu ya. Orangnya Weber ya, nama orang ya, Weber. Oke, ya harusnya langsung dong, Weber apa gitu dong. Weber received gitu dong. Masa dibulak-balik kayak A, C, D itu, ya harusnya Weber dulu dong. Gitu ya, berarti yang B. Kalau yang nomor 7-nya itu 7 verbnya mana? Verbnya depends sama may have. Udah ya, 2 ya, hitung 2 ya. Kata sambungnya ada because, 1. Oke, tadi verbnya berapa? 2 ya, depends sama may have. Oke, 2 sama 1 doang. Berarti butuh berarti udah pas ini, udah pas ya. 2 kata kerja, 1 kata sambung, udah pas. Oke. Kalau kita masukin yang A, ketambahan lagi kata kerjanya nggak boleh. Kalau yang B, ketambahan conjunctionnya nggak boleh, itu kan happening mati ya. Harusnya happeningnya juga hidup ya. Kalau yang C bisa, itu kan conjunction 1 sama kata kerja 1 lagi. Berarti 2 kata sambung, 3 kata kerja ya kan. Oke, C bisa. Kalau yang D bisa, that it happens bisa. Nah, sekarang kita artiin. Kalau what itu apa ya, kalau that itu bahwa. Oke. Karena projectnya bergantung pada bahwa yang terjadi. Enggak dong, masa projectnya tergantung pada bahwa yang terjadi. Projectnya tergantung pada apa yang terjadi, bla bla gitu ya. Udah ketemu ya, C berarti ya. Nomor 8-nya, 8 itu verbnya mana? Appears sama is ya, 2 ya. Kata sambungnya belum ada. Oke, ABCD yang ada kata sambungnya itu C sama D. Ada where ya. Oke. Berarti yang C sama yang D pilih yang mana, Sir? Ya jelas pilih yang D. Kenapa, guys? Karena ada kata most gitu ya. Most, paling. Paling itu ya, itu harus ada the-nya, guys. Oke. Kamu adalah cewek tercantik di dunia. You are bukan most beautiful, tapi the most beautiful girl in the world gitu guys. Ada the-nya kalau most itu ya. Udah setelannya memang gitu. Nomor 9-nya itu 9-nya verbnya mana? Is growing ya. Sama is lagi di bawah. Kata sambungnya 1, that's. Oke, udah pas.
eh, sudah pas ya. Kalau kita masukin yang A itu ada kata sambung satu sama kata kerja satu lagi. Boleh, boleh. Yet is easily overlooked. Is sama overlooknya dihitung satu ya. Yetnya itu kata sambung. Kalau yang B itu is easily overlooked nggak boleh. Dia nambah verb, nggak nambah kata sambung nggak boleh. Kalau yang C sama aja kasusnya sama yang B. Kalau yang D itu boleh, that is easily overlooked boleh. That sama that berarti antara A sama D ya. Yet itu tapi. Kalau that itu bisa bahwa atau yang ya. Sekarang kita artiin. Salah satu area multimedia yang tumbuh dengan cepat, easily overlooked itu ini guys ya. Apa namanya, mudah diabaikan. Overlook itu diabaikan adalah suara. Salah satu ya, tapi dong ya. Tapi yang A ya. Gini, salah satu one of the areas of multimedia that is growing quickly. Salah satu area multimedia yang tumbuh dengan cepat, bla bla bla, mudah dilupakan, mudah diabaikan adalah suara. Berarti tapi ya, tapi mudah diabaikan adalah suara. Masa bahwa sih gitu ya. Sepuluhnya itu verbnya mana? Right. Oke, komanya cuma satu. Berarti early approaches itu jadi subjeknya. Verbnya mana sih? Dealt, right? Dealt, terus had appeared. Dua ya. Kata sambungnya after. Sudah satu, udah pas ya. Di atas sudah pas. Oke, kalau kita masukin yang A, although-nya jadi preposisi boleh, boleh. Kalau yang B, although it is a good intention, boleh aja. Berarti although-nya dianggap kata kerja, boleh ya. Tapi kalau ada yang lebih ringkas, pasti kita pilih yang lebih ringkas ya. Yang C, although a good intention, bisa semua itu guys. Nomor 10 paling susah ya, karena bisa semua, bisa masuk semua. Oke. Sebentar, kita lihat dulu subjeknya. Early approaches for coping. Pendekatan awal untuk coping. Coping itu mengatasi guys. Mengatasi stres tempat kerja. Berurusan dengan masalah hanya setelah gejalanya itu muncul. Jadi mau dicegah nih, tempat apa namanya, stres kerja itu mau dicegah, tapi gejalanya muncul, bisa dites, bisa dianalisa itu setelah stres dulu. Jadi kalian stres dulu baru bisa dianalisa gitu loh, nggak bisa sebelumnya. Jadi susah di ini ya, susah dicegah. Alright. Jadi pendekatan ya, subjeknya adalah pendekatan untuk mengatasi stres ya. Alright, berarti intended dan niat ya, diniatkan dengan baik, berarti intended, diniatkan kan. Berarti kita pilih yang pasif ya. Yang pasif itu cuma yang D. Although well intended, diniatkan dengan baik. Pendekatan untuk mengatasi stres tadi itu berurusan dengan masalah hanya setelah gejalanya muncul gitu guys ya. Karena subjeknya adalah suatu pendekatan, berarti diniatkan ya. Pendekatan tuh diniatkan, bukan meniatkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi A, B, C itu udah salah. Alright, gitu guys. Oke, habis ini kita lanjutin teman-teman lanjutin ke scale 15 ya, 15 ya. Di 15 nanti ada yang namanya ini ya, skill 15 itu invert the subject and verb with question words. Jadi ini lebih gampang dari sebelum-sebelumnya guys, tenang aja. Jadi subjek sama verb itu invert itu dipolak-balik aja ya. Untuk apa? Ya untuk jadi kalimat pertanyaan lah. Alright. Gimana rumusnya? Oke, kita bahas di skill 15. Alright guys, thank you very much.